Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, welcome, marhaban bikum di MAN 22 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Muhammad Soleh dengan nomor induk mahasiswa 252092596. Mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025, program studi mata pelajaran akidah akhlak di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. Pada hari ini, Selasa 13 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MAN 22 Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dengan materi menjenguk orang sakit sebagai cermin sikap peduli. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, pagi hari ini kita belajar pelajaran akidah akhlak dengan materi menjenguk orang sakit sebagai cermin sikap peduli. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan ridho dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketua kelas pimpin doa, silakan. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Untuk memperlihatkan bentuk kecintaan kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, sebelum kita memulai pembelajaran, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Baik ya semuanya ya. Semuanya baik, semuanya sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, Bapak akan membacakan absen. Amanda Rifana, Akila Alia, Atawa Nazifa, Felita, Griselda, Halwa Monita, Kamila, Kenzia, Keisha Alia,
Indonesia Halisa. Khansa Akila. Oke. Khansa Humairah. Sakit apa? Khansa Humairah. Baru hari ini atau udah sebelumnya? Oh, dari kemarin. Sakit apa belum tahu? Enggak. Sakit apa? Oke, hari pertama. Oke. Malika. Izin kegiatan tadi ya. Ines. Nadlifa. Naila Zahida. Izin. Oh, yang tadi izin sore, iya. Nindya Cantika. Onia. Safa Maulida. Safana. Izin juga. 3 orang yang izin ya. Ikut kegiatan. Safa Almirafiana. Tanisa Nur Zenia. Yasmin Rizkia. Baik. Berarti yang izin 3, yang sakit 1. Sebelum kita mulai ke materi yang baru, kita akan mereview materi sebelumnya. Ada yang tahu sebelumnya kita belajar tentang apa? Tercela. Bagus. Ada beberapa macam perilaku atau akhlak tidak terpuji atau tercela yang pernah kita bahas sebelumnya. Bisa sebutkan beberapa dari akhlak tercela tersebut atau tindakan dari akhlak yang tidak baik tersebut? Silakan angkat tangan. Ya, Diva. Contoh akhlak tercela itu ada hubud dunia, itu hasilnya lebih cinta dunia daripada akhirat. Hubud dunia, akhlak tercela, lebih cinta dunia daripada akhirat. Ya, kasih tepuk tangan buat Diva. Ada lagi selain Diva? Kenzia? Salah satu dampak negatifnya ada di sebagai sumber penyakit. Cinta dunia sering mengakibatkan seseorang itu terlalu cinta terhadap hartanya. Oke. Dalam hartanya itu terdapat banyak sumber penyakit. Antara lain itu ada tamak, rakus, pamer, dengki, dan lain-lain. Iya. Tamak, rakus, pamer, dengki itu bagian daripada akhlak tercela. Jadi materi yang sebelumnya adalah terkait dengan akhlak tercela yang kalian insya Allah sudah paham semuanya. Untuk hari ini kita akan coba masuk ke materi baru, yaitu menjenguk orang sakit sebagai cermin sikap peduli. Ya. Nah, sebelum kita mulai ke materi selanjutnya, Bapak akan membacakan capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran dari materi pada pagi hari ini. Yang pertama adalah capaian pembelajaran atau CP-nya. 1. Peserta didik mampu menganalisis adab dan hikmah mengunjungi orang sakit untuk mengamalkan sikap peduli, responsif, dan proaktif sebagai cerminan pemahaman dan wujud cinta kepada sesama. Untuk tujuan pembelajarannya, menjelaskan dalil dan keutamaan agung dari menjenguk orang sakit. Yang kedua, mengidentifikasi adab-adab penting yang harus diperhatikan saat menjenguk orang sakit. Ketiga, mendemonstrasikan cara berkomunikasi yang empatik dan mendoakan orang sakit. Terakhir, merancang sebuah inisiatif gerakan peduli teman sakit di tingkat kelas atau madrasah. Gitu ya. Ada yang hari ini sakit, sudah kalian kunjungi? Yang 3 orang sakit itu? Sudah ya, sudah dikunjungi dan juga sudah ditanya sakit apa dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah pengertian menjenguk orang sakit, yaitu kegiatan mengunjungi seseorang yang sedang mengalami sakit dengan tujuan memberikan perhatian, dukungan moral, doa, dan semangat agar ia merasa diperhatikan serta termotivasi untuk sembuh. Menjenguk orang sakit juga merupakan wujud sikap peduli, empati, dan kasih sayang dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, di dalam kehidupan kita, kalian di sekolah maupun di masyarakat, empati atau peduli terhadap sesama itu bagian daripada hal yang positif yang harus dilestarikan dalam budaya kita, terutama di negara Indonesia. Kemudian ada dalil nakli. Dalil nakli menjenguk orang sakit yang bunyinya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahhu wa idza atasa fahamidallahu fasammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu, rawahu Muslim. Satu, dia menjawab salam. Ada orang yang mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan jawaban itu adalah wajib, harus dijawab. Yang kedua, menjenguk orang sakit. Nah, menjenguk orang sakit juga sama, merupakan hak dan kewajiban sesama kita sebagai seorang muslim yang baik. Kemudian mengantar jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan yang bersin. Nah, di sini ada adab-adab. Adab-adab menjenguk orang sakit itu ada beberapa adab. Yang pertama, ketika kita datang, kita harus niatkan dengan ikhlas tujuan yang baik. Gitu ya, jangan sampai kita datang ke orang sakit dengan tujuan nih, orang banyak hutang ke saya harus datang tagih hutangnya pas lagi sakit, ya. Jangan, gitu ya. Jadi pas datang ke rumah sakit niatnya harus baik. Yang kedua, memperhatikan waktu dan situasi. Biasanya menjenguk orang sakit itu di rumah sakit ada waktu-waktunya ya. Biasanya siang, jam 1 atau pagi atau sore gitu kan. Jangan sampai kita menjenguk orang sakit walaupun dia berada di rumah dan dia sedang sakit. Jangan sampai kita menjenguk mereka tengah malam, jam 11 malam, jam 12 malam. Nanti kalau kita menjenguk mereka di tengah malam, disangkain kita mau ikut sholat tahajud. Kesian orang yang sakitnya yang harusnya istirahat malah tidak bisa istirahat. Itulah makanya kita diutamakan untuk menjenguk mereka, memberi salam dengan ucapan yang ramah, yang baik. Tujuannya adalah menghibur hatinya yang sedang sakit, kondisi fisiknya yang sedang sakit, supaya hatinya senang. Fisik boleh sakit, tapi hati mereka ketika dikunjungi akan merasa senang, dan itu merupakan imun yang kuat. Jangan sampai pas ketemu orang sakit, misalkan pas sakit, akilah sakit, mana hutangnya kok nggak dibayar, utang. Jangan, tapi tanyakan kondisinya, bagaimana kondisinya, apakah lebih baik, lebih sehat, seperti itu. Jadi ada interaksi positif yang kita ciptakan antara kita yang menjenguk dengan orang yang dijenguknya. Tidak menatap dengan tajam. Kalau itu menatap dengan tajam, kalau orang banyak hutang kan tatapannya tajam, matanya melotot gitu ya. Kalau orang lagi sakit, terus kemudian dia menatap matanya tajam, kira-kira yang sakit tambah sakit apa sembuh? Tambah sakit. Maka ucapan kita harus dijaga, jangan sampai salah ucap. La ba'sa tahurun insya Allah. Itu yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mengapa, insya Allah sakitmu ini membuat dosamu bersih. Orang sakit itu kan dosanya digugurkan. Jadi kalau misalkan orang sakit, ya berarti Allah sedang menggugurkan dosa-dosanya. Siapa yang kemarin sakit didoakan? Nah, siapa tuh? Safa sakit di rumah sakit, jadi didoakan oleh kita yang menjenguknya. Safa tinggal amin. Doanya bagaimana? Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi kita yang mendoakan orang yang sakit, ketika didoakan maka doa itu, doa orang atau aminnya orang yang sakit termasuk doa yang mustajab. Ketika kita menjenguk orang sakit, pasti ada hikmah-hikmah yang kita dapatkan. Hikmah inilah yang tidak bisa kita kesampingkan. Kesehatan itu adalah sangat berharga. Sehat itu berharga dan mahal. Orang kalau misalkan lagi sakit gigi, enak gak untuk ngapal Qur'annya? Orang lagi sakit kepala, enak gak buat nonton drakor di bioskop? Malah makin pusing. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita harus wajib bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Nikmat apa yang Allah kasih kepada kita? As-sihah wal faragh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Dan menjalin silaturahim antara yang sehat dengan yang sakit. Yang sakit ketika dikunjungi itu makin erat hubungannya dengan mereka yang mengunjungi, gitu ya. Membahagiakan hati orang yang sakit.
skema ini adalah skema antara iman, kepedulian dan juga amal soleh. Jadi iman itu adalah akar. Seperti halnya pohon punya akar. Kalau kita punya keimanan yang kuat, gitu ya, seperti halnya filter respon atau filter untuk merespon orang ada yang sakit, kita respon dengan baik mengunjunginya. Ada yang kurang baik, kita tanyakan dia bagaimana keadaannya. Amal soleh itu diibaratkan seperti buah yang menghasilkan hasil dari apa yang telah kita tanam. Kita menghasilkan buah seperti halnya pohon. Dari akar dia akan tumbuh, kemudian tumbuh menjadi batang, dan batang menjadi ranting, daun dan lain sebagainya. Muncullah buah-buahan yang buah itu bisa kita konsumsi. Rumah pakai pondasi, tiang dan lain sebagainya, ketika sudah jadi kita bisa tempati. Itu hikmah daripada skema hubungan antara iman, kepedulian dan juga amal soleh. Kita tonton video sejenak terkait dengan kisah cara Rasulullah SAW menjenguk orang yang sakit. Kabi, kisah teladan Nabi. Assalamualaikum. Yuk, dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Adab menjenguk orang sakit. Assalamualaikum, Denny. Ayo berangkat sekolah. Waalaikumsalam. Maaf ya, Denny tidak masuk hari ini karena sakit. Iya. Denny sakit apa, Tante? Sakit gigi. Siang nanti baru mau berobat ke dokter. Kalau begitu, kami berangkat dulu. Semoga Denny lekas sembuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian hati-hatilah di jalan. Assalamualaikum, Denny. Ayo kita berangkat sekolah. Sopi. Apakah Denny belum sembuh ya? Waalaikumsalam. Maaf ya, Denny masih dirawat di rumah sakit. Tante titip surat izin dokter ya, Kabi. Tolong serahkan kepada Bu Guru. Baik, Tante. Akan kami sampaikan. Lama juga ya Denny sakit. Boleh tidak? Boleh. Kami mau menjenguk Denny lagi. Denny. Terima kasih teman-temanku. Video tadi menggambarkan bagaimana cara Rasulullah SAW dalam menjenguk orang yang sakit. Siapa di antara kalian yang bisa memberikan hikmah atau apa sih poin yang bisa kalian ambil dari video pendek tadi terkait menjenguk orang sakit yang diajarkan Rasul SAW? Silakan angkat tangan. Ya, Kenzia. Sebagai pengingat bahwa kesehatan itu penting. Ya. Terus kalau misalnya menjenguk orang sakit itu ada waktu-waktunya. Oke. Nggak bisa sembarangan datang. Terus sebagai ladang, seperti ladang buah. Oke. Semakin lama semakin lama. Oke, semuanya betul. Ladang buah semakin lama semakin menggali banyak manfaat dari situ, menyadarkan kita akan pentingnya kesehatan. Waktu untuk menjenguk juga harus diperhatikan. Jawabannya betul semua. Baik. Nah, sekarang kita akan berdiskusi. Diskusi per kelompok. Silahkan yang kelompoknya tadi sudah dibagi Untuk kembali atau untuk memutarkan kursinya saja, mejanya nggak perlu, gitu ya. Silakan, ini disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Ada 4 kelompok, 1, 2, 3, 4, gitu ya. 4 kelompok sesuai dengan nama yang dibagikan. Oke, 4 kelompok. Dari 4 kelompok ini, silakan pilih judul yang akan Bapak tampilkan di depan layar. Ada 5 judul, silakan kalian ambil 1 judul dan kalian cari materi itu di laptop. 1 kelompok boleh buka laptopnya 1 atau 2 boleh, lebih dari 1 boleh, gitu ya. Nah, judulnya
yang kalian akan bahas adalah poin-poin diskusi menjenguk orang sakit. Tadi saja, nanti satu orang presentasi ke depan. Baik. Ini sudah selesai. Bagus. Ini selesai. Oh, dapat nih solidaritas tanggung jawab dengan penjualan tadi. Oke, bagus. Ini yang paling gampang. Gitu ya. Wah. Yang terakhir, siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjenguk orang sakit di era modern kini tidak lagi terbatas pada kunjungan fisik. Perhatian dan empati dapat ditunjukkan melalui berbagai cara yang lebih fleksibel, seperti mengirim pesan WhatsApp, video call. Bentuk dukungan virtual ini sangat bermakna karena tetap memberikan semangat dan doa tanpa mengganggu istirahat pasien. Terus ada lagi bantuan praktis, dukung jarak jauh, menghormati privasi dan waktu. Oke, tepuk tangan dong kelompok. Jadi yang diambil itu adalah menjenguk orang sakit tidak hanya langsung bertemu di dalam rumah sakit, ya, bisa melalui media-media yang lain. Siapa lagi yang siap menuju ke depan? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nilai moral dalam menjenguk orang sakit itu menunjukkan sikap kasih sayang, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Dengan menjenguk orang sakit, seseorang belajar untuk peduli terhadap sesama, menunjukkan empati dan perhatian, serta mempererat hubungan sosial. Selain itu, menjenguk orang sakit juga mencerminkan rasa tanggung jawab sebagai makhluk sosial untuk saling membantu dan memberi dukungan, baik secara moral ataupun emosional. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Jadi menjenguk orang sakit bagian daripada perilaku sosial, jadi ya, sebagai bentuk moral kita terhadap sesama. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepedulian tetap dapat diwujudkan melalui media digital seperti video call dan pesan singkat. Ketika kita tidak dapat berkunjung secara langsung, melalui video call kita dapat melihat ekspresi, mendengar suara, dan berinteraksi secara real time, sehingga rasa perhatian tetap terasa. Sementara itu, pesan singkat memungkinkan kita menyampaikan dukungan, empati, dan perhatian kapan saja. Baik, bagus. Tepuk tangan. Kelompok terakhir presentasi silakan. Nilai empati dalam komunikasi digital sangat penting, termasuk saat menjenguk orang sakit secara daring, karena pesan yang disampaikan tidak hanya bertujuan memberi kabar, tapi juga dukungan emosional. Menjenguk secara digital harus tetap mengedepankan etika, bahasa yang sopan, dan pilihan kata yang hangat agar orang yang sakit merasa diperhatikan dan dihargai, bukan sekadar menerima pesan formalitas. Dengan komunikasi yang efektif, hubungan sosial tetap terjaga dan pesan yang disampaikan terasa lebih manusiawi meskipun melalui media digital. Baik. Jadi tetap disebut sebagai manusiawi walaupun menjenguk itu melalui media digital lainnya. Tepuk tangan untuk baik. Alhamdulillah sampai sini kita sudah mengerti arti dari cerminan menjenguk orang yang sakit merupakan bagian daripada kepedulian kita terhadap sesama, dan juga menjenguk orang sakit juga tidak saat ini di era digital saat ini juga mereka bisa menjenguk melalui virtual, artinya tidak mesti harus datang, walaupun diutamakan untuk tetap hadir dan menjenguk secara fisik bertemu, tetapi biasanya juga ada kalanya mereka yang tinggal dari jarak yang jauh dan lain sebagainya tidak mungkin untuk datang, bisa menggunakan media lainnya seperti halnya video call dan lain sebagainya
memberikan support bentuk daripada empati kita, simpati kita terhadap sesama. Seperti itu ya. Jadi Bapak ucapkan terima kasih atas kehadirannya anak sekalian. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semuanya dan juga kita tetap diberikan kesehatan, sehat jasmani kita maupun sehat rohani kita. Baik. Kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini adalah bahwa menjenguk orang sakit merupakan wujud nyata kepedulian dan empati serta kasih sayang terhadap sesama. Melalui kegiatan menjenguk, seorang belajar untuk peka terhadap kondisi orang lain, mempererat hubungan sosial, dan juga bisa menjalin atau menumbuhkan nilai moral dan kemanusiaan di antara kita semua. Bapak akan membagikan lembar LKPD. Jadi lembar LKPD ini silakan diisi. Silakan. Diisi nama masing-masing. Untuk mengisi LKPD-nya atau evaluasi pembelajaran pada pagi hari ini, tulis namanya, kelas, dan juga tanggal hari ini. Isi dari isi, bagus. Oke. Nama, kelas, tanggal. Ya, ada 2 lembar masing-masing nama. Tanggal hari ini. Oke, baik, untuk terakhir yaitu Bapak ingin memberikan nasihat kepada kalian semuanya bahwa setiap apa yang kita lihat, kita rasakan, dan juga kita dengar itu semua pendidikan. Terkadang juga manusia lupa akan 2 hal. Dalam hadis Rasulullah SAW, nikmatani magmunun fihima katsirun minan nas as-sihah wal faragh. Orang banyak lupa akan 2 hal. Yang pertama as-sihah, sehat itu banyak dilupakan oleh orang. Kalau orang sehat, mereka lupa cara mensyukuri nikmat sehat itu. Kadang kalau sudah sakit, baru mereka merasakan nikmat sehat itu luar biasa penting dan amat berharga. Ya, maka tetap kita harus menjaga syukur kita akan sehat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua adalah wal faragh, waktu luang. Waktu luang kita terkadang dipakai untuk kegiatan yang percuma, yang tidak ada gunanya. Nah, maka kalian masih muda, kalian masih punya kesempatan banyak. Secara usia kalian ada di golden age, maka gunakan waktu kosong kalian untuk belajar. Belajar tidak harus dalam kelas mendengarkan gurunya mengajar, tapi belajar juga bisa dimulai dari bagaimana kita berorganisasi. Belajar juga bisa dicari referensi dari media-media yang lainnya yang bisa menumbuhkan rasa kita untuk bisa memahami, mengerti ilmu pengetahuan. Baik, terima kasih atas segala kehadiran anak-anak semuanya. Kita cukupkan pembelajaran hari ini dan kita berdoa bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala atensinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.